Wah iya, gue lupa nih jurnal Tanara nih jadwal podcast nih men. Gue harus siap-siap nih, gue langsung pakai parfum aja deh. Nih gue baru dapet parfum dari Bizio men. Nih gue langsung semprotin aja ya men. Ini katanya nih enak banget men. Wah gokil. Kebetulan di sini yang gue dapet tuh CK1 Super men. Nah CK1 Supernya di sini nih, gue juga ada yang original men. Ini 90-95% men. Mirip banget sama aslinya. Asli sih, gokil nih. Lu kalau mau dapetin parfum Bizio ini men, lu langsung WhatsApp aja, di bawahnya ada nomornya, oke? Gue langsung cabut dulu ya men, oke? See you. Itu orang resepsinya keluar semua, yang dari kantor keluar semua ngeliatin siapa yang mau ke Jukai gitu kali ya, dia ngomong gitu, kita kan nggak tahu. Itu dia muter di tempat yang sama ada 5 kali selama 1 jam. Right guys, ini sekarang kita langsung aja berbincang-bincang dengan beliau ya, oke? Ini kita ada beberapa pertanyaan nih om sebenarnya om. Wah, Buat ini pertanyaan-pertanyaan nih. Katanya om juga sempat keluar negeri dan ada pengalaman luar biasa juga di sana om. Ada Bisa cerita om, satu aja. satu ya, ada banyak. Yang Ada 3. Jepang gitu. Oke, yang Jepang. Yang Jepang itu gua cerita yang Jepang ya, habis Jepang baru Belanda boleh ya? Boleh silakan. Soalnya dua-duanya jelas, nggak ada bu. Mantap. Nah yang Jepang ini gue nggak tahu, tapi gue sempet nyimpen filenya di handphone gue. Jadi gini, istri gue tuh pengen ngelihat ke Jukai, Aokigahara kalau nggak salah. Jukai. Dari situ pas itu momennya pas netral main di Jepang. Oke. Jadi abis manggung, acara masing-masing deh, dengan keluarga masing-masing kan, Yeah. bagus sama keluarganya, Eno sama keluarganya, gue sama bini gue. Kita menuju ke Fujinomiya, nama daerahnya itu di dekat kaki Gunung Fuji. Oke. Itu di situ, gue nggak tahu gimana, bini gue tuh ngajakin ke Aokigahara. Jadi dia emang udah siapin budget lah buat kesana gitu. Terus begitu habis kita nyampe kalau nggak salah malam, terus besok paginya dia ke resepsion bilang kita minta taksi dong dianterin ke Jukai, dia bilang gitu. Itu orang resepsinya keluar semua, yang dari kantor keluar semua ngeliatin siapa yang mau ke Jukai gitu kali ya, dia ngomong gitu, kita kan nggak tahu, dengan muka yang ekspresinya penuh pertanyaan gitu. Kan ekspresi orang nggak bisa bohong ya, kita nggak bisa bahasanya, cuman ekspresinya kan Betul. Terus gue udah mulai aneh nih, ada apaan di Jukai. Terus tunggu sebentar ya, mau sampai ditanya-tanya, istilahnya ditanya lu mau ngapain di Jukai. Saking keponya tuh mereka ya. Iya, dia kan mungkin safety tamunya ya, kan kita nginep di hotelnya dia, terus kita minta rekomendasi transportasi dari hotel juga. Kebetulan pool taksinya di sebelah hotel kan, jadi dia ke sebelah mungkin bicara sama orang yang bakalan bawa kita ke sana, terus akhirnya dibilang tadinya jawabannya nggak bisa. Oh, dia sempat ada penolakan dulu. Iya, penolakan. Dia bilang nggak bisa, terus akhirnya dia bilang oke, bisa gitu. Harganya akhirnya meterannya dimatiin sekian seharian, pokoknya dianterin kemana aja lu mau gitu. Oke, siap, udah pergi. Ini dari pertama si supir taksinya tuh udah kayak enggan lah. Enggan langsung pergi ke gitu ya? Iya, straight ke Jukai enggan. Jadi kita dibawa muter dulu memang di bawah kaki gunung si Fuji ini banyak ada danau-danau bagus lah. Jadi kita istilahnya di treat kayak turis lah, dibawa tour dulu ya, keliling ada sih keliling, kita foto-foto apa segala macam. Nah akhirnya gua karena capek, kelilingnya jauh kan, itu bener-bener dari pagi sampai sore. Terus gua tidur ternyata yang satu bahasa Jepangnya setengah,
Ya kan bini gua kan bahasa Jepang, yang satu juga kan setengah juga nggak bisa bahasa Inggris kan. Bahasa Jepang pakai Google, bahasa Jepang pakai Google Translate, gitu ya, translate. Itu lama, ternyata mereka dinyasarin berdua. Nggak tahu dinyasarin atau nyasar, nggak tahu bahasanya gimana ya. Pokoknya GPS dari Google itu nggak kerja. Oh. Di spot itu nggak bekerja, mungkin karena gunungnya besar banget ya, mungkin pikir logis ya, jadi GPS nggak bisa nangkep. Itu dia muter di tempat yang sama ada 5 kali selama 1 jam. Gue sampai melek, gue tidur lagi melek, kok di sini terus. Akhirnya gue emosi, marah. Kak, gue ngomong, nih berdua lagi ngomong, terus gue marah pakai bahasa Indonesia. Kalian nih mau kemana sih sebenarnya? Gitu, gue udah kesel gitu loh. Mau kemana dari tadi, mau kemana? Ih, tempatnya ada di situ. Terus supirnya gue lihat mukanya udah pucat. Lu bayangin dong, Jepang, terus pucat. Tambah kayak porselen kan, nggak ada warnanya gitu kan. Terus gue liat gini, wah supir udah pucat. Gini deh, gue bilang sama bini gue, di mana sih tempat itu? Jadi ini ada jalan raya, terus pinggirnya ada pagar besi. Oke. Hutannya tuh di situ. Oh, di hutan? Bener-bener di situ, hutan Jukainya gitu. Terus gue bilang, lo mau ke situ banget nih, yang di situ tuh gue bilang. Iya. Udah, lo bilang sama dia berhenti, gue mau ngerokok sebentar, gue bilang gitu. Berhenti, tapi jangan kesana, dia bilang gitu. Iya, enggak, mau ngerokok. I want to smoke, gue berharap dia ngerti bahasa Inggris aja. Smoke gitu. Gue berhenti, bakar rokok dan ngerokok. Terus bini gue nyebrang cuy. Serius? Nyebrang, Mas Topan, dia udah gelap mata juga gue rasa. Dia nyebrang, terus gue ngikutin belakang. Kita tuh jalan ada sekitar 50 meter lah ke dalam hutan itu. Taksinya udah kelihatan segini doang tuh. Jadi makin dalam makin jauh lah ya pokoknya, makin rimbun hutannya. Tapi juga gue kan, dia model hutannya kayak apa ya, kayak akarnya tuh di atas, jadi groundnya di bawah. Akar-akarnya itu ditutup sama kayak lumut-lumut gitu, jadi kalau lu salah nginjak lu bisa masuk kaki lu. Jadi kayak rapuh gitu lah hutannya, modelnya nggak kayak hutan di kita. Gue bilangnya bahaya, nggak bisa, lu balik lagi. Nggak bisa, di sini nggak ada, jalan setapak aja nggak ada, mendingan balik lagi aja, udah beres deh. Pokoknya udah kelihatan kan hutannya kayak gini, udah balik. Ini bini gua kan ngambul gitu, ngedumel. Udah balik, terus pas arah pulang, pintu masuknya ada loh. Lah? Yang mereka cari pintu masuknya tuh ada. Gua bed cave, gua bilangnya, gua tempat apa namanya, tempat stalagmit gitu, daerah masuk ke Jukainya. Jadi kalau mau wisata stalagmit lurus, dia ke kiri yang ke Jukai. Oke. Ini, gua bilang gitu kan, ini yang lu cari dari tadi ini. Udah berhenti, tambah pucat supir taksi ya, dia tahu nih spotnya. Mendingan ngasih tahu kita mungkin apa gimana, apa takut atau bagaimana. Terus dia bilang gini, pokoknya gua nunggu di sini 30 menit, kalian harus udah balik lagi ke sini. Taksinya bilang begitu? Iya, udah 5:30 sore. Oh, udah gelap juga ya, udah mau gelap. Nyaris gelap, tapi enak lah. Magic hour kalau gua bilang magic hour lah gitu, sore adem gitu, udah masuk. Gua bilang gini, kita masuk ke dalam 15 menit. Kalau udah 15 menit, kita balik lagi 15 menit, pas setengah jam, gua bilang gitu. Masuk doang ke dalam, nyalain kamera dulu, mudah-mudahan. Gue sih ada videonya, cuma nggak tahu filenya di harddisk yang mana. Itu dari jauh udah kelihatan ada orang lagi duduk gini, anak muda. Nggak pakai apa-apa, itu keadaannya lagi dingin hari itu Jepang. Jadi nggak pakai sarung tangan, cuma pakai long sleeve kayak gini, terus sama tas ransel hitam, celananya hitam, lagi duduk. Gue kaget dong, dari jauh udah setengah 6 sore kan, gue lihat menuju hutan. Terus gue perlu bilang juga, kalau masuk menuju hutan ini nggak ada perasaan serem sama sekali. Enak, dipakai hiking tuh nyaman banget, hawanya enak gitu. Maksudnya kayak buat orang trekking lah gitu. Nggak ada yang gimana-gimana. Nggak ada kesan horor, nggak ada. Seenggaknya gitu masuknya. Oke. Itu masukin nih guys, itu masukin nih. Oke. Terus udah masuk ke dalam terus ada lihat ini terus ada orang. Terus orang itu kayaknya ngeliat kita dari jauh. Pokoknya segede gini deh ngeliatnya tuh, jarak belum ngitung jarak gitu kan. Terus dia ngeliat ke kita, terus berdiri, terus pergi ke dalam. Terus kita nggak ikutin pakai kamera tuh orangnya di sana. Gue ikutin pakai handphone kan, orangnya di sana. Udah kita nggak ikutin dia ke
Kita nunggu dia hilang. Nah pas di pertigaan dia tempat duduk tadi ada warning. Emang di Juka itu ada warning. Jangan bunuh diri, ingat keluarga. Itu ada warningnya. Oh. Di Juka itu ada, katanya memang tempat orang untuk bunuh diri lah atau apalah. Ceritanya juga itu begitu ya. Apa Aokigahara kan. Terus udah bini gue, ayo masuk ke kiri, ayo. Ntar kan cuma sebentar, ayo ke kiri. Nah pas lagi ngomong ke kiri, terus nggak lama bini gue, di sini katanya ada legenda nih, cerita-cerita gitu, cerita-cerita namanya Kirei apa-apa lah, gue lupa. Harakiri? Perempuan, legenda perempuan yang berkeliaran di situ lah. Oke. Ceritanya. Cuman gue kan nggak ini kan, gue woles aja gue ke bini gue gitu, terus ke pemandangan, gitu kan hutannya rimbun gitu, sejuk tapi nggak ada angin lah gitu, nggak ada angin terlalu sejuk aja, enak adem. Terus nggak lama di sebelah kiri gue tuh ada bunyi cakep banget. Itu kamera gue lagi on, sumpah lagi ngadep ke depan on, terus ada bunyi gitu sebelah kiri, terus gue giniin aja, I heard that, gue gituin aja. Terus gue nggak lihat muka gue nggak ke kiri, gue biarin kamera gue aja ke kiri, nggak ada apa-apa. Bini gue nengok ke kiri, ada yang segini nongol dari tanah. Menurut bini gue. Dari tanah? Keluar dari tanah? Iya segini. Kelihatannya segini doang. Mukanya aja gitu ya? Enggak kan, ya segini aja gitu. Gondrong gitu segini. Terus hilang lagi. Dibilang sih gitu, tapi gue nggak dapet di kamera gue. Udah masuk terus ke dalam, udah 15 menit masuk, gue bilang kan 12 menit. Makin ke dalam soalnya makin banyak. Kalau orang sana bilang ada tali-tali, jadi kalau mereka biasanya naliin diri, terus masuk ke dalam. Kalau misalnya tersesat terus di dalam kontemplasi, mungkin terus nggak mau jadi bunuh diri, dia balik lagi ngikutin tali itu. Ikutin tali itu, dan itu banyak, tali-tali itu banyak, tangling lah pokoknya. Udah kusut lah gitu, banyak banget. Nah itu terus udah nih sampai sini aja. Ya udah deh, yuk balik deh. Ini hutannya agak-agak gini kata bini. Kalau bini gua kan sensitif. Terus gua bilang, terus gimana? Udah kita bawa aja gitu, hormat gitu. Nih gua sumpah nih, gua nggak tahu lu mau percaya apa enggak, terserah. Hormat. Dia bilang apa? Bilang ini aja, arigatou gozaimashita. Iya, arigatou gozaimashita gitu kan hutan bambu. Terus dia bales loh. Serius? Gua nggak bohong, anjing merinding gua. Gitu pontonnya. Enggak, terus gue dengan otak gue yang lempeng gitu bilang, ada angin gitu doang. Wah tiba-tiba ada angin, dan anginnya ke arah kita. Bambunya tuh yang gini. Semua pohon. Gitu goyang. Anjay men. Sekali gue nih, lu lihat kaki gue. Gue nggak bohong anjing. Lu lihat nih. Boot gue juga merinding. Gokil. Jadi pas Om Coki sama istri itu begini. Ini gue pernah cerita sama siapa loh. Dibalas ya? Ini dulu pertama nih. Eksklusif. Eksklusif nih. Eksklusif nih. Gokil nih, exclusively Om Coki cerita sama Jurnal Tamara men ya. Best men. Disangkain orang gila gue. Iya lo. Terus udah nih, balik nih, balik. Terus bini gue cerita, ini legendanya. Kan bini gue suka, dia kan dosen ya, jadi suka jelasin, ini kamu mesti tahu tempat ini gini. Dan gue nggak pernah ngerasain serem, 1 detik pun gue nggak pernah ngerasain serem. Maksudnya di gue tuh nyaman banget, gue bilang gila. Ini kalau hiking sedap nih, gue bilang siang-siang atau pagi di sini, sore hiking ke dalam, terus keluar lagi sih enak, gue mau, gue bilang gitu. Ntar kalau next kesini mau kemari lagi, gue bilang cari-cari aja penginapan dekat sini, gue bilang gitu kan. Terus udah balik lagi ke daerah dekat parkiran yang segitiga tadi ada pengumuman warning jangan bunuh diri segala macem. Itu gue balik badan lagi sama bini gue, dia bilang sayonara, oke. Sayonara, set lagi lo 2 kali nih tuh dia lagi gitu. Serius loh? Nih tuh, gue gimana sih mau jelasin gimana? Iya. Diri tuh. Guys, kalau lo bisa lihat guys, Om Coki yang ceritanya merinding men. Diri anjir, jangan biji gue jangan. Jadi 2 kali Om Coki. Yang kedua itulah gue mulai berpikir nggak mungkin kebetulan kayaknya. Maksudnya kalau kebetulan sampai 2 kali sih lo
istilahnya keberuntungan lo sangat amat super lah gitu loh. Ketika lo ngasih respect sama hal yang lo nggak bisa lihat, terus dibalas gitu ya. Iya, mereka respect back gitu. Maksudnya kalau mau tahu jenis hutannya, kalau teman-teman pengen lihat itu di film kartun, gue ngegambarinnya kayak di film kartunnya Princess Mononoke, persis kayak gitu. Hutan bambu gitu kan? Nggak bambu, maksudnya pohon, tapi ada bambu, terus ada pohon-pohon Jepang gitu yang gue nggak tahu jenisnya apaan, tapi hijau semua, batang-batang itu hijau, lumut gitu, terus bukan tanah tapi kayak apa, lumut hijau gitu. Oke, di ini The Last Samurai. Persis banget. Iya, kayak The Last gitu. Samurai yang Keanu Reeves tuh. Itu persis atau banget enggak, kayak gitu. lihat di YouTube banyak Jukai banyak, nah kayak gitulah kira-kira. Gokil men. 2 kali. Yang pertama mungkin bisa aja kita pretend itu hoki gitu kan, atau kebetulan ya Om ya. Nah, yang kedua ini karena kita punya niat disengaja gitu kan Om ya. Jadi kita tuh disengaja untuk seperti itu dan tiba-tiba dibales men. Gue yang pertama aja terus ada gue sama bini gue langsung lihat-lihatan. Oke. Balik gitu, balik terus begitu kedua terus balas lagi, terus gue balik langsung oke, gue percaya sekarang ya. ke taksi anjing rinding lagi. Nah, terus habis itu sampai penginapan itu nggak ada nggak ada sama sekali, nggak ada. Bener-bener nggak ada cerita orang ada yang ngikut, ada yang apa. Bini gue seneng, udah lihat hutannya Pigara. Kalau kesini lagi kita nonton nginepnya deket situ ya, deket situ. Antusias ya? Iya. Tapi emang gue lihat beberapa pas kita turun ada kayak bule-bule gitu, hikers lah, bawa backpack yang. Jadi gue bingung di situ, yang gue bingung sementara kalau lu belok kiri dari track itu, kalau belok habis sign warning itu, kalau belok kiri ke daerah Jukai, maksudnya ke dalam tuh tempat orang bunuh diri. Ke kanan tuh kayaknya tempat orang-orang hiking, camping mungkin apa segala macam, karena gue lihat orang bule-bule bawa tas backpack yang gede-gede gitu, kayak lah dia cuek aja, kayak nggak ada yang gimana gitu. Nggak ada yang serem atau apa, dan gue juga nggak ngerasa apa ya istilah kalau orang Sunda bilang keeng tuh apa, serem lah apa gitu, enggak. Makanya gue bilang dari awal masuk sampai keluar vibe-nya tuh enak banget. Kayak udah nih nuntun gitu ya men. Sampai hotel, gue mau tahu dong tadi gue nangkep apa. Ini seru nih. Udah mancing. Terus buat ini tadi, dan ini kan denger itu ya, aku lihat kata istri gue. Itu nggak dapet gambar apapun, cuman suara kayu. Yang gue denger itu suara kejadiannya dari suara kayu. Nah di Jepang suara kayu itu mirip kayak Spirit of the Woods. Oke, pernah. Kalau yang di Jepang tuh yang apa tuh, kalau makanya gue bilang nonton film Princess Mononoke itu ada kayak apa, tuyul-tuyul kecilnya kayak apa, wood sprites-nya gitu, kalau kepalanya miring tek kayak itu suara kayu, persis kayak gitu, gue nggak bohong suaranya. Jadi yang itu nggak ada? Hi-nya nggak ada, tapi jadi suara itu. Pada saat itu ya? Iya. Pada saat frame itu ya? Iya, di frame itu. Gue langsung tambah buyar, langsung tambah gue sih seneng aja ya, gak maksudnya nggak kelihatan, kalau ada kelihatan gitu gue anjing apa kalau ada kelihatan gitu. Terus apa lagi Om? Truk yang mencurigakan gitu? Nggak ada sih, kalau yang di Jepang itu habis gitu udah kayaknya ya kayak gue biasanya, habis itu dia lempeng aja, gue nggak ada rasa takut gitu ya? Nggak ada rasa apa, cuman kayak ngerasa apa ya, kayak ngerasa ya itu yang tadi yang ada lo pas apa hormat bau gitu kan, hormat kayak orang Jepang. Itu kelihatan di kamera itu? Enggak, gitu. Itu nggak gue ambil. Oh nggak diambil? Itu udah gue masukin handphone terus jalan ngobrolnya berdua. Ini teman lo cerita-cerita gitu. Emang makin hari makin gelap kan? Ya karena mau malam kan. Terus gue juga takut ntar balik lagi ke tempat ini, taksinya kagak ada lagi. Taksinya cabut lagi. Karena biasanya orang Jepang itu kalau misalkan dibilang 30 menit iya. Gitu kan. Dan si mereka juga cerita akhirnya, kalau si supir taksi itu cerita, mereka dari kecil dilarang main ke Jukai sama orang tuanya. Jadi orang-orang di daerah Fuji itu nggak boleh
kayak tabu lah, main kejukan itu tabu. Pamali lah ibaratnya Pamali, gitu ya. Kayak ibaratnya mitos pakai gaun hijau ke pantai selatan ibaratnya begitu kan. Yoi. Oh iya benar. Halo. Oh, pada semua ke sana ya. Bosnya nangin ya Pak, betul ya Pak. Ya kayak gitu ya, mitos lah, mitosnya dari Jepang itu sendiri. Iya, jadi mereka dari kecil memang selalu dikasih mitos itulah istilahnya. Kalau kita jangan mungkin pamali, ntar jangan sore maghrib jangan keluar main kalau anak kecil. Iya, gitu, ya mirip-mirip kayak gitulah mungkin. Makanya mereka panik, dibilang gitu. Mau ke Jukai, bilang panik, takutnya ada gimana. Nah, penasaran banget tuh sama yang laki-laki itu kemana tuh akhirnya ya kan? Kayaknya dia melancarkan aksinya itu, kayaknya. Pasti, kayaknya maksudnya kebanyakan cerita di situ dan abis itu pulang karena bini gue penasaran, dia ngeliat mukanya siapa yang nongol setengah itu. Dia dari tanah itu ya. anjing, foto aslinya gue di Google serem Jack. Kayak sodako gitu modelan. Nggak usah dilihat deh, parah. Serius? Iya, gue sampai males ngeliatnya juga. Maksudnya hancur apa gimana? Bukan hancur, ya nggak sedap lah ya bentukannya. Bini gue lagi bukulnya kan ganti yang lain gue. Jadi di situ banyak parkiran mobil udah busuk. Yang biasanya itu dia tuh yang memutuskan untuk masuk ke situ dan mengakhiri hidupnya. Segala apa kesulitannya gitu. Dan kebanyakan kata supir taksi itu orang kota. Oh, yang dari kota besar stres mungkin ke situ gitu. Iya, kebanyakan gitu. Gila. Dan gue bener ya. dan itu maksudnya confirm gue berdua lihat memang ada mobil-mobil busuk di situ, maksudnya yang udah parkir udah. Iya, jadi mobil parkir gitu. Mobil parkir, orangnya ya masuk ke dalam, udah ditinggal aja gitu mobilnya gitu kan. Memang dia bilang kalau gue sempat lihat dokumenterinya ada kayak orang voluntary ke dalam gitu, terus nyamperin mereka, diajak ngobrol gitu, kalau bisa nggak usah bunuh diri, mikirin keluarga apa segala macam, itu ada ya orang yang voluntarily ke dalam ngasih gitu ya? Ngajak ngobrol gitu, udahlah nggak usah lah gitu apa segala macam. Gokil banget men, juga ya men, asli men. Gue aja baru denger men. Yang buat gue keren banget itu pas kering mereka mantap. Yang buat gue amazed banget itu dihormatin balik. Oh, itu luar biasa sih, itu salah satu pengalaman yang luar biasa lah, maksudnya nggak serem tapi yang kayak yang amazed aja gitu kan. Jadi gitu. Apa itu beneran nih gitu ya kan? Iya, kayak gitu, persis kayak ini beneran nih, serius nih gitu kan ibaratnya. Terus kan gue ya kalau yang pertama kan gue berdua masih mikir, ini masih lucu. Oke lah, kebetulan gitu kan masih ada. Yang kedua itu pas gue berdua langsung balik badan. Ya oke siap. Oke, gue percaya langsung balik gitu ya. Dengan lempengnya dan nggak ada rasa nggak respect gue, nggak, maksudnya kayak ya dibilang seneng juga aneh apa ya, kayak yang nggak pernah kayak gitu tiba-tiba gitu ya, kan. Pengalaman yang baru lah. Bener. Gila, amazed banget men, gue denger ceritanya Om Coki, asli sih parah. Nah Om, terus nih itu kan yang di Jepang ya Om ya? Yang di Jepang. Nah terus yang di Belanda nih Om ya? Yang di Belanda tuh Om Coki ada cerita apa? Kalau di Belanda sih itu pure ini ya, maksudnya ntar abis Belanda gue cerita yang di sini di Taman Mini. Nah guys, itu agak mirip soalnya berhubungan sama foto. Itu kalau yang jadi kalau istri gue tuh ada kebiasaan kayak ziarah lah ya. Ziarah, kebetulan di sana ziarah ke makamnya Spinoza itu di Den Haag. Belanda. Nggak ada yang aneh lah, kayak biasa lah gitu. Datang istri gue bawa bunga gitu, taruh bunga, terus apa gitu, benda-benda kesayangannya dia yang lain gitu kan, buku atau dia baca passage-nya dari Spinoza gitu. Terus nggak lama foto pakai Polaroid karena dia emang baru beli Polaroid emang khusus mau foto-foto lah gitu kan. Foto cepret gitu, foto seret, jadi langsung di kewer-kewer gitu kan, Polaroid di kewer-kewer. Kedua seret, itu by the way ada 2 foto yang ada itu nih. Yang ada pinim-pikinnya. Iya, pinim-pikin, Bang. Pinim-pikin, Bang, ya kan.
udah pas begitu Polaroidnya jadi, itu gua sempet yang kayak gua ini apaan lagi nih gua bilang. Ini apaan lagi? Itu real otentik ya Om ya? Ada 3 tiang gitu, kalau kita ngelihatnya kayak ada 3 tiang. Jadi ini makamnya di atasnya tuh kayak ada tiang hovering gitu, kayak melayang gitu, 3 tiang kayak petir gitu lah. 1, 2, Kayak 3. pilar-pilar gitu Kayak ya? pilar. Ada di channel YouTube gua, tapi sekelebat doang. Itu terus Polaroid yang kedua sisa 2 yang sebelah kanan doang. Oh. Jadi setelah berapa mungkin kan foto, terus ini kewer terus ambil satu lagi gitu, selang mungkin 1 menit gitu ya, ambil satu lagi fotonya, kata istri gua. Semuanya yang ambil istri gua, bukan gua sih santai ngerokok di belakang aja duduk. Tim santuy mainnya. Oh iya, Wallace aja, udah fotonya, udah jalan yuk gitu. Oh, gitu. Iya, jadi nggak ada yang emang nggak ada nyari mistis atau aneh gitu, nggak ada. Tapi Om pas ngelihat foto itu pas jadi ada pilarnya itu sempet ngira nih kamera rusak apa gimana no? Iya. Gitu ya? Iya, kalau gue iya. Ngira rusak. Gue selalu gitu, selalu gadget lo kali rusak, gue gituin kan. Gue foto sekali lagi dulu ya, gitu kesel bini gue, foto sekali lagi kan ada di angle yang sama, cuman agak udah berapa menitnya kan itu udah berapa 15 menitan ya, baru terang kan fotonya. Nih gue foto lagi nih katanya. Gue bilang tuh slide terakhir kali ya habis, jadi kegeset gituan. Gue bilang gituan, apa sih namanya yang gitu kan? Iya. Gitu keluar apa namanya? Lu jangan tahu Dit. Iya, tempat keluarnya Salah, foto. itulah pokoknya sistemnya. Iya, lah, sama pokoknya sistemnya. hardware-nya. Kegeset gituan kali ya hardware-nya. Enggak kan gitu. Iya. Terus emang enggak sih, clear, bersih aja fotonya. Yang berikutnya gitu, yang foto ketiganya bersih. Orang masih banyak filmnya, gue lihat yang masih ada 5 lagi. Jadi emang iya juga ya, aneh. Udah tuh lama duduk di situ di depan makamnya lama, ambil bingung-bingung gitu kan, sambil ngeliatin. Ini apa ngerokok, sih sebenarnya fotonya? ngobrol sampai lapar makan yuk, sampai gitu. Jadi nggak ngerasa horor sama sekali Iya, gitu. nggak ada hawa-hawa gimana gitu, nggak ada ya? Nah, dingin aja. Dingin aja. Mungkin kalian semua yang IndiHome ya kan, lu bisa tulis di kolom komentar men, nanti fotonya gue masukin slide-nya ya kan, lu bisa tulis di kolom komentar itu tuh apa sebenarnya men. Iya. Nah iya tadi gue sempat kasih lihat Mas Topan. Apa kalau lu lihat? Ini apa kayak wanita Kayak perempuan. di situ di atas makam itu perempuan. Nah, nanti kalian bisa lihat langsung fotonya ya. Lu kalau lihat dia terbang sampai mijak apa gitu? Enggak mijak. Jadi kayak pilarnya itu bajunya dia, kayak rumbai bajunya dia. 1 apa 3? Jadi bajunya itu kan kalau di manusia kan bulat ya. Oh gitu. Nah, yang kelihatan kiri kanannya doang gitu loh. Oh gitu. Jadi kayak bias baju gitu loh. Kayak bias baju. Nah, badannya mah tetap di tengah. Badannya tetap di jadi tengah. sorry nih, agak panjang. Kan ada 3 gitu. Jadi yang ketangkep sama kamera split second itu istilahnya out frame-nya doang gitu, pinggir-pinggiran roknya gitu. Benar, bias pinggiran rok. Kan rok kan biasanya kan ngerumbai-rumbai gini. Set. Jadi kayak ada bias roknya gitu loh. Tinggi loh itu. Tinggi. Sekitar 1,5 meter loh. Itu di foto itu tinggi ya, Mas? Iya loh. Tadi nisannya aja itu tinggi ya? Nisannya di bawah persis kan. Oh, di bawah. Di barat. Terus ada kayak ada nisannya dikit tadi. Itu tinggi. Iya, dia kayak dan di situ ada burung. Yang gue bingung, burung itu di frame yang kosong sampai frame ada yang petir itu, burung itu kayak nggak keganggu gitu loh. Oh, jadi dia kayak nggak ada apa-apa lah ibaratnya. Iya, kayak nggak ada. Dan frame berikutnya juga burung itu masih ada. Masih tetap di situ. Gue bilangnya ayam, gede banget burung segede gini apaan? Kalkun men. Iya, kayak ayam. Kalkun men Yang itu. suka ngembat, kalau lo makan suka terbang jerot gitu. Itu dia burungnya tuh bangsat. Anjay. Nah iya gitu, ada binatang itu lah, maksud ada unggas itu. Ada unggas itu lah pokoknya. Iya. Oh gitu, itu kalau lu lihat kelihatannya sih pinggiran gitu tadi. Kelihatannya gitu. Jadi ini dong maksudnya bias baju aja kiri kanan. Orangnya mah tetap di tengah. Nah, kalau yang satu lagi yang sebelah kiri tadi aku nggak lihat gimana. Oke. Nggak lihat gimana. Berarti split second atomnya tabrakan dia kan. Jadi multidimensi itu. Iya. Tes. Kalau gue sih mikirnya gitu, nggak mikir hantu. Gue mikirnya multidimensi aja. Iya. Jadi kita tabrakan tuh frame-nya sama dimensi sebelah gitu ke sini. Nah, kerennya Polaroid itu begitu memang. Kerennya Polaroid itu gitu. Jadi luar biasa sih. Iya benar. Jadi kayak ada beberapa film juga, film Thailand horor. Dia itu pakai Polaroid.
nggak tahu apa istimewanya Polaroid ya. Mungkin karena kalian lah, mungkin para viewers mungkin lebih ngerti ya. Betul. Polaroid itu kenapa sih gampang banget. Dia lebih sensitif lensanya buat nangkep kayak gitu. Apa mungkin exposure rendah apa gimana gitu. Ya, kita apa juga filmnya ya, apa proses filmnya gitu. Bener, karena dia langsung instan kan jadinya. Jadi Keren sih itu, keren. Parah banget. itu doang sih pengalaman di luar Di Belanda ya. Habis itu ya kayak seperti biasanya lempeng yuk cari makan yuk, Lupa lagi lupa, gitu ya. nggak ada rasa serem, nggak ada apa, udah lempeng aja udah pulang, naik kereta pulangnya ke Den Leiden. Haag. Den Haag ya, gila. Iya. Nah, Itu terus sih, nggak tahu gaib, nggak tahu enggak, silahkan teman-teman nanti nilai gambarnya. iya, lo semua yang tahu, lo tulis di kolom komentar, men. Itu sebenarnya wujudnya apa, lo tulis di kolom komentar. Oke guys, sampai ketemu di video-video kita berikutnya. Kita bakalan upload video yang bisa menghibur kalian semua. Oke? See you at Jurnal Tanara.